Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat pada hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita berikan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjabarkan ceramah singkat yang berjudul Membangun Akhlak Mulia. Sebelumnya saya akan menceritakan sebuah sabda Rasulullah dengan nabinya. Suatu ketika, seorang pria bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, seperti apa akhlak yang baik dan mulia itu?" Lalu Rasulullah menjawab, yaitu yang bersikap pemaaf, menganjurkan kebajikan, dan berpaling dari orang yang bodoh. Kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda, itu artinya kamu harus membangun hubungan dan harus membangun tali hubungan dengan orang yang telah memusuhi kamu. Kamu juga harus berderma kepada orang yang kikir terhadapmu, dan kamu juga harus memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi dirimu. Itulah sebabnya akhlak mulia itu sangat sulit, karena diucapkan memang mudah, tapi dilaksanakan itu sangat sulit. Nah, salah satu cara kita untuk berakhlak mulia yaitu kita harus berkorban dengan hati yang tulus, ikhlas, dan lapang dada. Karena itulah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari 3 hal tersebut, poin yang pertama harus kita lakukan adalah agar akhlak mulia tercapai pada diri kita. Yang pertama yaitu menjalin hubungan dengan orang memusuhi kita, apalagi orang tersebut merupakan orang yang sangat membenci kita, orang yang sangat mencaci maki kita. Namun bagaimanapun mereka seperti itu, kita harus tetap menjalin hubungan dengan orang tersebut, karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Nah, karena hal itu merupakan hal yang sangat berat, tapi hadiahnya adalah surga. Yang kedua yaitu bersikap derma terhadap orang yang kikir kepada kita. Itu adalah hal yang sangat sulit, memang. Dan pada umumnya, manusia memang seperti itu. Kalau misalnya mereka kikir terhadap kita, kita pun juga ikut balik kikir terhadap dia. Karena kita berdalih agar orang itu bisa bagaimana rasanya dikikirkan oleh orang. Namun tidak demikian dalam pandangan Allah. Kepada siapapun dan bagaimanapun orang tersebut, kita harus tetap berderma kepada orang tersebut, siapapun dia. Ketika diberi keluasan rezeki untuk berderma, maka kita harus mendermakan harta kita, dan kita harus yakin Allah lah yang menggantinya. Dan yang ketiga yaitu tak kalah sulitnya, yaitu bersikap maaf kepada orang yang telah menzalimi kita. Hal itu adalah yang sangat sulit bagi kita, dan begitu pun dengan saya sendiri. Karena orang yang zalim terhadap kita pun, kita juga ingin balas dendam kepada orang tersebut. Sikap kita biasanya justru terbalik. Kita harus ingin berdendam kepada orang tersebut dan tidak mau memaafkan orang itu. Padahal sikap seperti itu bukanlah cerminan dari akhlak yang baik dan mulia. Memaafkan orang lain bukan berarti kita kalah, melainkan kita menunjukkan kebesaran hati kita. Memang sulit untuk menjadi orang yang berakhlak mulia,
karena memang diucapkan memang mudah, mau begini mau begitu, tapi pada kenyataannya, pada prakteknya sulit. Karena dari itu kita harus memiliki sikap hati yang lapang dada, harus membesarkan hati dan juga tulus, dan itu yang dinamakan dengan bersihnya hati kita. Kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut jika ingin mencapai derajat akhlak yang baik dan mulia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Kita juga harus berupaya untuk melatih ketiga hal yang memang sulit bagi kita, karena kita melakukan sesuatu itu bukan karena manusia, bukan karena dipuji, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak, agar kita berakhlak mulia gitu. Jadi, hadirin yang berbahagia, dengan ceramah singkat ini, saya berharap kepada seluruh umat manusia, siapapun itu dan bagaimanapun itu, akhlak mulia itu merupakan hal yang paling penting, hal yang paling dasar, dan hal yang paling utama bagi kita. Karena jika ingin derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu caranya yaitu kita harus berakhlak mulia. Dan demikianlah ceramah singkat saya pada hari ini. Saya memohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan ceramah singkat ini, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah menyimak materi saya pada kali ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kepada hadirin yang telah memperhatikan ceramah singkat saya pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.